Selamat datang di Sukor Makro Update. Neraca dagang Indonesia kembali surplus di bulan September. Surplus kali ini sebesar 4,34 miliar dolar, turun dari bulan Agustus. Otomatis ini menandai surplus beruntun sepanjang 65 bulan. Dan secara kumulatif surplus di 2025 sudah lebih besar dari 2024 kemarin, yang artinya kinerja perdagangan eksternal Indonesia menguat di tengah perlambatan ekonomi global. Sekarang kita breakdown, ekspor tumbuh 11,41% di bulan September, naik dari bulan Agustus, dan impor juga tumbuh positif setelah kontraksi di bulan sebelumnya. Dari data ekspor impor bulan September ini, ada beberapa indikator yang menunjukkan outlook yang cukup baik untuk industri pengolahan atau manufaktur. Yang pertama, ekspor barang industri manufaktur tumbuh 20,25%, lebih tinggi dari bulan Agustus kemarin. Selain itu, seperti biasa, barang industri pengolahan masih jadi kontributor terbesar terhadap aktivitas ekspor. Kemudian impor barang modal tumbuh 28%, tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Dan barang-barang mentah yang masih juga tumbuh positif. Ketiga komponen tadi jadi indikator bahwa industri manufaktur akan bergeliat ke depannya. Ini juga inline dengan tren PMI manufaktur yang berada di zona ekspansif dalam 3 bulan terakhir. Sekarang dari sisi impor barang konsumsi akhirnya tumbuh positif setelah 2 bulan sebelumnya kontraksi. Angka ini inline juga dengan komitmen pemerintah yang melancarkan stimulus untuk menggenjot daya beli. Dan peningkatan impor barang konsumsi ini bisa menggambarkan aktivitas pengusaha yang menaikkan stok untuk mengantisipasi lonjakan demand menjelang musim Nataru. Kemudian seharusnya pemerintah cukup senang dengan pertumbuhan positif untuk impor barang konsumsi. Overall, data neraca dagang Indonesia bulan September mestinya memberikan tambahan untuk cadangan devisa dan penguatan nilai tukar rupiah ke depannya. Apalagi ke depannya pemerintah akan mengubah peraturan devisa hasil ekspor untuk SDA dengan tujuan supaya lebih efektif lagi dalam menyerap likuiditas milik eksportir Indonesia. Kemudian BPS juga merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 3. PDB Indonesia tumbuh 5,04% di kuartal 3. Sedikit lebih rendah dari kuartal 2. Dan berdasarkan pengeluaran, jelas konsumsi rumah tangga masih jadi pendorong ekonomi dengan pertumbuhan yang juga lebih rendah dari kuartal 2. Tapi pengeluaran pemerintah ternyata tumbuh positif setelah 2 kuartal sebelumnya kontraksi akibat lambatnya realisasi anggaran pemerintah. Jadi spending pemerintah di kuartal 3 ini sepertinya meng-offset pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menurun supaya domestic consumption tetap menopang pertumbuhan PDB. Kedepannya, biasanya pertumbuhan ekonomi di kuartal 4 lebih tinggi dari kuartal 3 karena seasonal pattern, ada hari Natal dan perayaan Tahun Baru. Ditambah lagi, belanja pemerintah juga biasanya akan lompat menjelang akhir tahun, plus Menteri Keuangan yang baru saat ini sangat pro pertumbuhan, dan beberapa waktu lalu sudah mengumumkan stimulus yang akan digelontorkan menjelang akhir tahun. Kemudian pendorong pertumbuhan di kuartal 3 juga adalah net export. Dan jelas saja kalau kita lihat data neraca dagang, surplus kumulatif sudah melewati level 2024 juga. Kemudian dari sisi produksi, industri pengolahan berkontribusi 1,13% dari 5,04% pertumbuhan ekonomi di kuartal 3, seperti di periode-periode sebelumnya. Komponen ini selama 2 kuartal terakhir tumbuh di atas 5%, di atas rata-rata 6 kuartal sebelumnya. Artinya ini juga jadi indikasi industri pengolahan sedang bergerak lebih ekspansif. Dan sekarang tinggal bagaimana dampak stimulus pemerintah dan upaya percepatan realisasi anggaran pemerintah ke penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Semestinya pertumbuhan di kuartal 4 akan lebih tinggi karena berbagai faktor tadi. Dan untuk pertumbuhan full year 2025 bisa berada di 5,5%.